Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pemirsa di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan nikmat kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan. Ini yang merupakan nikmat yang besar sekali apabila dua nikmat ini benar-benar kita manfaatkan dengan sesuatu yang besar. Kita isi dua nikmat ini dengan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal nilainya. Maka jangan disia-siakan dengan diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena di antara tanda-tanda meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat itu bagian dari tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW, min husnil Islam tarkuhu mala ya'ni. Nah, di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang itu apabila orang tersebut mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang. Oleh karena itu, mari pagi ini kita awali dengan muhasabah, di mana kita sudah menjalani Ramadan, ya, sudah melewati 11 hari kita berpuasa. Nah, kira-kira amal-amal apa yang sudah bisa kita banggakan pada 10 awal Ramadan ini? Bagaimana bacaan Al-Quran di rumah kita, bagaimana sholat-sholat sunnah kita, ya, bagaimana zikir kita, bagaimana sedekah-sedekah kita, dan bagaimana kebaikan-kebaikan kita. Tentu ini jangan sampai disia-siakan. Begitu pula bagi teman-teman jamaah yang mungkin mengalami sakit, ya, yang tidak bisa bebas melakukan ibadah. Itu bukan berarti Bapak Ibu yang sakit kemudian kehilangan keutamaan, ya, bukan berarti panjenengan kehilangan keutamaan Ramadan, tidak.
Ibadah tidak hanya dengan fi'liyah, ibadah tidak hanya dengan maliyah. Ya, ibadah bukannya dengan qauliyah, masih banyak kesempatan ibadah-ibadah yang lain, yakni tentang kesabaran panjenengan terhadap musibah yang menimpa panjenengan, ya, yang sedang menimpa Bapak Ibu sekalian, yaitu ibadatu qalbiyah. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, jadi ada kalanya musibah yang Allah berikan itu adalah untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi ada kalanya orang itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Seseorang itu memiliki makom yang tinggi, manzilah yang tinggi di sisi Allah. Tetapi amal-amalnya ini terbatas. Ya, sholatnya mungkin kurang maksimal. Tapi bukan berarti tidak sholat, dia sholat tapi kurang maksimal. Ya, sholat sunnahnya mungkin kurang, baca Qur'annya mungkin kurang. Nah, untuk bisa mendongkrak orang tersebut bisa mencapai derajat yang mulia itu, Allah berikan dia sebuah musibah untuk mengangkat, menarik kepada derajat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan seseorang yang terkena musibah itu ridho dengan takdir Allah, ikhlas dengan apa yang sedang Allah berikan kepadanya, sehingga ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati, itu bisa mendampingi dan bisa menyaingi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saya berharap kepada teman-teman, saudara-saudara yang saat ini sedang ditimpa musibah, manfaatkan musibah itu dengan sesuatu yang besar untuk bisa mengangkat dan menaikkan derajat kita, meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula saya menghimbau kepada kaum muslimin, ya, yang mendengarkan kajian kita pagi ini bersama kita, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini terkena musibah. Ada yang opname, ya, satu keluarga di rumah sakit, ya, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting diberikan kekuatan lahir batin dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong dan menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun berada, menindaklanjuti materi kita tentang perkara-perkara yang merusak amal, ya, sampai pada poin yang keempat berkaitan dengan mendustakan takdir, ya, mendustakan takdir. Ikhwatul iman, ketika kita mempelajari tentang arkanul iman, rukun iman, ya, di situ ada salah satu rukun yang menyebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, yaitu beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, perlu diperhatikan di sini, iman dengan takdir itu adalah iman dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menafsirkan ada dua kata di situ, ada qadha, ada qadar. Dan itu banyak penafsiran para ulama. Ya, apa itu takdir? Apa bedanya qadha dengan qadar? Ada yang mengatakan berbeda, ada yang cuma istilahnya saja yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Dan bagi kaum muslimin mengimani takdir, bahwa takdir itu ada, itu adalah wajib. Ya, mengimani takdir itu adalah wajib. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan materi tentang takdir ini. Ya, cuma nanti kalau kita jelaskan dari mulai bahasa, penjelasan ulama,
Maka materi yang sebenarnya kita bahas, ya, yang sebenarnya kita akan bahas tentang bagaimana dengan orang-orang yang mendustakan takdir, kita khawatirnya malah tidak terbahas untuk pagi ini, ya. Maka nanti akan kita jelaskan sekilas saja, ya, sekilas saja tentang masalah tersebut sebagai mukadimahnya, yang kemudian kita akan melanjutkan pembahasan dampak dari orang-orang yang mendustakan takdir, apa efeknya dan pengaruhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Di tengah-tengah kaum muslimin ada beberapa sekte, ada beberapa firqah yang keliru di dalam memahami masalah takdir ini, ya. Makanya sering kita dengarkan ada yang istilah kelompok Qadariyah dan kelompok Jabariyah, ya. Kalau lihat istilahnya, Qadariyah itu adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada takdir, mengimani takdir. Padahal ini sebaliknya. Jadi golongan Qadariyah itu adalah orang-orang yang tidak meyakini tentang takdir. Tidak ada takdir itu. Semua peristiwa itu manusia yang menentukan. Nasib manusia itu manusia yang menentukan. Dia katakan la qadran wal amru, ya, tidak ada takdir dalam urusan manusia ini. Ini prinsip mereka. Nah, mereka memiliki pemahaman ini berdasarkan dalil Al-Quran, mengambil dalil Al-Quran. Mereka ingkari takdir, nggak ada takdir, itu nggak ada. Semua diupayakan oleh usaha-usaha manusia. Masya Allah, ini mengerikan sekali. Ya, ini mengerikan sekali. Jadi Allah tidak memiliki kehendak, Allah tidak memiliki kuasa, dan Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi kecuali sesuatu yang sudah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh pemahaman mereka, la ya'lamul asya' ba'dau fiha. Ya. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya peristiwa ini. Ini keyakinan-keyakinan mereka. Nah, dasar yang diambil oleh mereka yaitu surat 13 ayat 11, ya. Bisa kita simak sejenak di dalam surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke 11. Bisa kita simak di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergantian, bergiliran, ya, dari depan dan dari belakang mereka. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, ini yang dijadikan dalil. Kemudian apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak dapat pula pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan daripada ahlul bid'ah dan golongan yang menyimpang, saya ulangi, kebiasaan atau tabiat dari kelompok-kelompok yang menyimpang itu identik. Mengambil dalil itu sebagian yang sesuai dengan pemahaman, kemudian membuang sebagian yang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman. Contoh, sebagaimana orang-orang Qadariyah ini, ya. Orang Qadariyah meyakini
bahwa tidak ada takdir. Ayat ini dijadikan dalil karena ayat ini sesuai dengan selera mereka. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Berarti yang merubah diri kita siapa? Kita. Yang menentukan nasib kita. Allah nggak akan merubah. Tetapi mereka melupakan ayat berikutnya. Ya, bukankah ayat berikutnya mengatakan apabila Allah menghendaki suatu mudarat, nah ini ditinggalkan oleh mereka. Dan itu kebiasaan ya ahlu dhalal, kelompok-kelompok yang menyimpang, mengambil dalil sebagian dan meninggalkan kepada sebagian yang lainnya. Ini kelompok yang pertama yang tidak meyakini adanya takdir. Nah, kemudian ada kelompok yang lain yang menyatakan bahwa semua yang terjadi itu adalah takdir. Ini kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Ya. Mereka menyatakan al-insanu majburun la qudrata lahu. Masya Allah, ya. Manusia itu majbur. Manusia itu ya tidak memiliki kekuatan apapun terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Ta'ala, dan manusia itu diibaratkan wayang ya, namanya wayang itu bagaimana? Ketika dalang tidak mengambil, maka dia pun nganggur di sana. Sehingga nanti di kelompok Jabari yang paling mengerikan, nanti kalau ada orang penzina tidak boleh disalahkan, ada orang mencuri tidak boleh disalahkan, ada orang membunuh tidak boleh disalahkan. Kenapa? Ya Allah takdirkan begitu. Itu yang terjadi, ya harus diterima. Nah ini kalau terjadi dipahami oleh sekian banyak manusia, saya nggak bisa membayangkan kerusakan macam apa yang akan terjadi. Jadi satu sisi kelompok ini menyatakan bahwa takdir tidak ada, sisi yang lain menyatakan bahwa semua yang terjadi itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada kehendak manusia. Sementara pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman yang benar adalah sesuatu ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah membuat sebuah syariat untuk manusia untuk bisa mencapai mengantarkan kepada sebuah takdir yang disebut dengan ikhtiar. Ya. Sebagaimana orang mengatakan, bagaimana Anda tidak akan ditakdirkan kenyang kalau Anda tidak makan? Bukankah lapar dan kenyang itu takdir? Coba Anda tidak usah makan, coba Anda tidak usah mandi, coba Anda tidak usah berlah, itu masyiat. Makanya manusia punya keinginan. Ya, manusia memiliki keinginan. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Untuk menyingkat waktu, makanya tadi sudah saya sampaikan untuk bicarakan takdir ini cukup panjang, ya cukup panjang, dan saya tidak menjelaskan rincian-rinciannya. Nanti mungkin ada waktu tersendiri secara spesifik, ya insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara mengimani takdir, ya bagaimana cara mengimani takdir. Nanti ada waktu tersendiri insya Allah untuk menjelaskan masalah ini. Nah sekarang ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi kita sudah sampaikan bahwa mengimani takdir itu merupakan satu perkara yang wajib, maka di situ mengandung faedah yang sangat besar sekali. Jadi kalau orang mengimani adanya takdir, takdir itu ada, tetapi manusia tetap dilaksanakan usaha. Makanya takdir itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang menyatakan mengambil satu sisi dalil. Kalau memang orang itu sudah ditetapkan surga, ditetapkan neraka, lalu kenapa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau memang semuanya sudah ditetapkan? Bagaimana kita menjawab seperti ini? Pertanyaan jawabannya adalah apakah kita tahu takdir kita? Ya, kecuali kalau kita bisa ngintip catatan kita, ya. Bisa kita ketahui, bisa kita intip nanti catatan di Lauhul Mahfuz itu bahwa nama saya sudah tercatat di surga, sudah nganggur aja sampai beramal nggak beramal surga itu. Tapi kan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana Anda punya pertanyaan semacam itu sementara kita tidak mengetahui takdir kita? Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan i'malu, 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 beramalah, beramalah, beramalah. Ya, beramalah. Sehingga kalau orang kemudian bersandar kepada takdir semata tanpa adanya ikhtiar, ini merupakan penyimpangan-penyimpangan yang sangat jauh. Ya, sampai nanti ada sebagian thariqah, ya, ketika saya pernah ditanya ada seorang, bukankah Allah itu telah mengetahui kebutuhan makhluknya? Ya, lalu kenapa makhluk itu masih berdoa, minta rezeki, ya, minta ini dan minta itu? Bukankah Allah sudah tahu kebutuhan itu? Sehingga dalam kelompok tersebut meyakini kalau ada orang itu nanti kok masih berdoa minta kepada Allah, ini menuduh Allah itu tidak tahu kebutuhan makhluk. Ini loh yang saya katakan tadi, ketika mempelajari agama itu hanya separuh-separuh di dalam urusan syariat ini. Makanya penting sekali kaum muslimin untuk memahami masalah tersebut, ya. Penting sekali untuk memahami masalah tersebut. Nah, di antara apa keistimewaan yang bisa kita dapatkan dengan mengimani takdir ini. Jadi takdir kita yakini ada, tetapi tetap ada syariat yang namanya ikhtiar. Ini saya ambil contoh saja, kalau sekarang seperti kasus musibah yang hari ini menimpa, kan ini ramai dibicarakan. Sudah Allah yang menetapkan. Ketika diinstruksikan oleh pemerintah dan para ulama untuk menjaga diri, ya, bagi kaum muslimin untuk sementara waktu melaksanakan ibadah sholat jamaahnya di rumah, ya, tidak di masjid, kecuali daerah-daerah memang jauh dari wabah tersebut, ya. Tapi kalau memang daerah itu sudah dikatakan sebagai zona merah, maka dianjurkan semua warga di sana untuk menahan diri dan melaksanakan ibadah di rumah. Muncul kontroversi pendapat. Ya, kalau kita sholat di rumah katanya kita lebih takut corona daripada takut Allah. Ya, kalau Allah sudah takdirkan mati, walaupun tidak ada corona kita mati, ucapan itu benar. Ucapan itu benar. Lah kalau demikian bagaimana ketika kita lewat di jalan raya? Ya, kenapa kok nggak kita milih yang minggir saja? Kalau takdirnya Allah nggak membunuh kita, walaupun ada truk gelindes kita, itu nggak akan mati kita. Kenapa tidak kita pakai dalil itu? Ya, tidak bisa demikian, ikhwah, tidak bisa demikian. Ini namanya mengimani sebagian, mengingkari sebagian. Ya. Bukankah kita meyakini kematian itu di tangan Allah, bukan di listrik? Beranikah kita memegang listrik? Kalau Allah tidak takdirkan kita mati, nggak akan mati. Tidakkah kita pakai dalil seperti ini? Kan tidak bisa. Kan tidak bisa ini kita jadikan dalil demikian. Maka jalan yang benar itu mengambil jalan tengah tadi itu. Jadi mengambil dalil keseluruhannya, bukan sebagian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah di antara faidah, ya, di antara faidah keutamaan yang kita bisa dapatkan untuk mengimani takdir adalah kita pelajari surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Ya, surat 57 ayat 22 sampai ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setiap bencana ya yang telah menimpa di bumi atau menimpa kepada diri kalian. Jadi ada musibah itu sifatnya global, ada yang musibah itu sifatnya individu. Ya. Nah, musibah mana saja yang terjadi itu melainkan illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya. Melainkan sudah tertulis sebelumnya, ya, sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelumnya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini. Ya. Jadi catatan musibah itu sudah mendahuluinya. Maka Allah sebutkan di ayat berikutnya, inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, ya, agar kamu tidak bersedih hati. Nah, di sini agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa saja yang luput dari kamu. Barangkali orang memiliki cita-cita gagal. Barangkali orang punya keinginan tidak tercapai. Barangkali orang punya usaha, kemudian dia tidak mendapatkan seperti apa yang diinginkan. Ketika orang memahami tentang takdir, maka kegagalannya, ketidakberhasilannya, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu tidak sampai menjadikan kesedihan yang berlebih-lebihan pada seseorang. Paham dengan takdir, kita sudah ikhtiar, kita sudah usaha, kita sudah bersemangat untuk berjuang mendapatkannya, tapi kita tidak memperoleh seperti yang kita inginkan. Begitu kita paham tentang takdir, Allah tidak menghendaki yang demikian ini. Ringkes masalah ini, ya. Jadi masalah itu bisa sederhana. Masalah itu bisa dipupus begitu saja dengan mengimani tentang suatu peristiwa ini, bahwa di balik peristiwa itu ada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi keumuman pola pikir manusia. Ketika kita ngomong secara global, ketika kita bicara secara umum, orang mengatakan manusia cuma bisa berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Kalau kalimat ini dipegang oleh kaum muslimin dengan pemegangan yang dipenuhi dengan keyakinan, maka orang tidak akan sedih dengan apa yang luput darinya, karena memang yang menentukan segala sesuatu bukan manusia. Ya, makanya tadi kalau ada orang mengatakan manusia yang menentukan, sebagian orang-orang Qadariyah, maka tentunya manusia tidak pernah gagal. Ya, manusia nggak pernah gagal loh. Manusia itu yang atur dirinya kok. Yang menguasai dirinya, nggak ada takdir. Tentu nggak ada manusia gagal, tapi kenyataannya kan nggak setiap orang itu terpenuhi keinginannya. Lalu siapa yang menjadikan gagal ini? Siapa yang menjadikan tidak berhasil ini? Kok nggak bisa orang mencapai sesuatu, ya, sesuai dengan keinginan dan harapannya? Nah, di situ baru terungkap nanti, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga ketika orang memahami takdir itu dengan pemahaman yang benar, maka itu akan meringankan beban-bebannya, akan melapangkan hatinya, dan akan mengecilkan setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupannya. Dan itu bisa kita temukan, Masya Allah. Makanya disebutkan di dalam ayat ini dijelaskan, ya, ini dijelaskan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira, ya, tidak bangga terhadap apa yang diberikan kepadamu. Jadi lebih ringkesnya, dengan mengimani takdir itu akan melapangkan hati. Dengan mengimani takdir itu bisa memudahkan segala urusan. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, ya, menasihatkan kepada kita semua, apabila terjadi sesuatu menimpa kepadamu, jangan kamu katakan seandainya. Ya, jadi kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan seandainya kemarin saya begini, seandainya kemarin saya tidak berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi demikian. Tapi Nabi mengatakan, apabila kamu ditimpa oleh suatu musibah, maka katakanlah
qaddarallah, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masya'a wa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti itu akan terjadi. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali ya teman-teman kita yang diuji dengan ujian-ujian yang berat, diuji dengan ujian-ujian yang besar, diuji dengan ujian-ujian yang banyak, tetapi hatinya tenang. Kenapa yang menjadikan ketenangan itu? Ternyata dia kembalikan semua ini ada yang mengatur, ada rahasia yang terindah di dalam permasalahan-permasalahan ini. Ya, makanya kemarin kita sebutkan asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa sa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu senangi, ya, bisa jadi apa yang kamu senangi itu enggak bagus buat kamu. Sebaliknya bisa jadi apa yang kamu benci itu adalah suatu kebaikan bagimu. Artinya di balik sesuatu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu ada sesuatu yang diketahui oleh Allah yang kita tidak mengetahuinya. Nah, inilah yang kemudian kita dituntut untuk thalabul ilm, ya, seluas-luasnya pengkajian, sehingga nanti ini akan bisa menuntun pola pikir kita, bisa mengawal kehidupan kita, sehingga jalan hidup kita ini yang nantinya, ya, jalan hidup kita nanti yang nantinya itu terus terarah, baik kita mendapatkan musibah maupun ketika kita mendapatkan kenikmatan. Karena pada umumnya ketika orang mendapatkan kenikmatan yang banyak yang menyimpang karena kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menisbatkan keberhasilan itu kepada usahanya, dia nisbatkan keberhasilan itu karena perjuangannya, dia nisbatkan keberhasilan itu karena usaha dan ikhtiarnya, ya, karena semangatnya. Dia lupa bahwa keberhasilan itu bagian dari pertolongan Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekarang mari kita lihat, ya, dalil-dalil yang menjelaskan tentang dampak buruk ketika orang mengingkari takdir. Apa yang akan dialaminya dan apa yang akan Allah berikan kepadanya bagi orang-orang yang ingkar kepada takdir. Pertama kita lihat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini berasal dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sittatun la'natuhum wa la'anahumullahu wa kullu nabiyyin mujabun. Masya Allah. Ya, ada 6 golongan. Ada 6 golongan yang aku, kata Rasul, dan seluruh nabi melaknat mereka. Ya Allah, ini ada 6 golongan manusia yang aku, kata Nabi, yakni Rasulullah SAW, dan semua Nabi melaknat mereka. Ada 6 golongan yang dilaknat, yang aku laknat dan dilaknat oleh semua para Nabi. Siapa 6 golongan tersebut? Yang pertama, al-mukadzibu biqadarin. Masya Allah, yaitu orang-orang yang mendustakan takdir. Nih, orang-orang yang mendustakan takdir. Ini pertama. Jadi nggak percaya dengan adanya takdir ini, termasuk yang disebut dengan qadariyah ini. Masya Allah, ini mengerikan dan mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Pertama. Yang kedua, wazaidu fi kitabillah. Ya, wazaidu bi kitabillah, yaitu orang yang menambah-nambah kitab Allah. Nah, yang dimaksud menambah-nambah kitab Allah ini apa? Yaitu menambah-nambah syariat
dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak syariatkan. Ya. Ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh seluruh malaikat. Jadi orang-orang yang membuat syariat-syariat baru yang Allah tidak membuatnya, lalu mereka mengatakan syariat ini dari Islam, syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat syariat. Mereka mengatakan ini dari Islam. Lah kalau dari Islam itu berarti dari Allah dan Rasulnya. Ya, makanya di surat Al-Baqarah itu Masya Allah ya sudah diingatkan dengan peringatan yang cukup keras. Ya, sebagaimana kita lihat di dalam surat ya Al-Baqarah ayat 79. Ya, surat Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan di antara mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 79, maka celakalah ya orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Ya, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ini dari sisi Allah. Dengan maksud apa? Untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Yang dimaksud yaktubuna aidihim, yaktubunal kitaba biaidihim, menulis kitab dengan tangan mereka, itu artinya apa? Mereka telah menetapkan suatu syariat dari agama dengan logika mereka. Mereka tulis caranya begini, ibadah begini caranya begini, ibadah begini caranya begini, jumlahnya sekian, kalau mengamalkan ini harus baca ini. Ini tulisan mereka. Mereka menulis itu hasil karya pemikiran mereka. Tulisan itu hasil karya pemikiran yang kemudian dinisbatkan ini dari Allah, ini dari agama, ini ajaran agama. Padahal Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan demikian. Ini akan dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh para Nabi semuanya. Jadi yang kedua, orang yang dilaknat oleh Nabi SAW dan dilaknat oleh para Nabi semuanya adalah orang yang menambah kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal mutasallitu bil jabarut, yaitu orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Ya, orang-orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Maka kami ingatkan sebagai nasihat, mudah-mudahan ini para pemimpin, ya, para ulil amri itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kekuasaannya. Sebab apabila kekuasaan itu digunakan dengan sewenang-wenang, disalahgunakan dengan sesuatu yang menyesyariat, maka itu akan mengerikan dampak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang yang dilaknat Nabi dan dilaknat oleh para Nabi semuanya adalah wal mustahillu hurumallah, yaitu orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya zina itu haram. Tiba-tiba muncul seorang ahli yang mengatakan, ahli agama, zina itu halal selama dilakukan suka sama suka. Ini jelas, ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka orang semacam ini akan dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya adalah
wal mustahilu min itrati ma harramallah. Ya, keturunanku, kata Nabi, keturunanku yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Keturunanku yang menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Makanya nanti seandainya ada orang silsilahnya itu kepada Nabi, ya, maka jangan gegabah bahwa saya ada silsilahnya kepada Nabi SAW, kami keturunan Nabi, kemudian kita membuat-buat syariat sendiri. Menghalalkan apa yang Allah haramkan tetap tidak dibolehkan, tetap tidak diperbolehkan, dan itu akan dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh para Nabi. Dan yang terakhir adalah watariku lisunnati, orang-orang yang meninggalkan sunnahku. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi hadis ini di sanad-sanadnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, ini musibah pertama. Musibah pertama, bahwa orang itu akan dilaknat oleh Nabi dan dilaknat oleh semua Nabi. Itu orang-orang yang ingkar kepada takdir. Kemudian musibah yang kedua, ya, musibah yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang mendustakan takdir terancam tidak akan masuk surga. Masya Allah. Orang yang ingkar kepada takdir diancam tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang lebih awal masuk surga. Dan bisa jadi dikatakan ini sudah keluar dari Islam nanti. Karena mengimani takdir itu wajib. Dan kalau kita mengingkari salah satu dari 6 itu, maka ini seorang bisa dikatakan bisa keluar dari keislamannya, ya, dan membatalkan keislamannya. Mengingkari salah satu dari takdir Allah, daripada rukun-rukun iman yang wajib. Karena rukun iman ini yang 6 itu wajib, tidak boleh diingkari salah satunya saja. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dari Abu Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Masya Allah. Siapa yang diancam oleh Nabi? Yang pertama, akun, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Masya Allah. Nih, orang yang durhaka kepada orang tua. Lah, durhaka kepada orang tua itu macam-macam bentuknya. Ada yang melalui perkataan. Makanya kan dalam perkataan tidak boleh menggunakan kata-kata ah. Kata-kata ini, Masya Allah ikhwah, sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsirkan wala taqulu uffin, jangan wala taqul lahuma uffin, jangan kamu berkata kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata uff. Kata-kata uff itu menurut sahabat Ibnu Abbas kata-kata yang dilontarkan oleh anak dengan suara yang lirih. Tapi kata-kata ini menunjukkan tidak suka dengan orang tua dan orang tuanya nggak dengar. Coba kita bisa bayangin ini, ya. Ucapan yang dikeluarkan oleh seorang anak kepada orang tua dalam bentuk tidak suka. Makanya kalau dalam bahasa umumnya itu orang bilang ya, kata piak, itu menunjukkan kecewa dengan orang tua. Kata-kata itu lirih, kata-kata itu samar, bahkan orang tua nggak dengar. Itu yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, itu nggak boleh mengucapkan kalimat demikian. Masya Allah. Makanya ada, kalau kita baca ya kisah para sahabat, kisah para tabiin, bagaimana akhlak mereka kepada orang tuanya, itu luar biasa karena takut terjerumus di dalam kedurhakaan ini. Takut terjerumus ke dalam kedurhakaan ini. Masya Allah. Ini yang pertama, yang diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga. Yang kedua, wala mukadzibun biqadar, dan juga tidak akan masuk surga siapa? Orang yang mendustakan takdir. Enggak ada takdir itu.
Ini sekarang di masyarakat kita, di negara kita ini banyak orang-orang hidup seperti ini, memiliki keyakinan semacam ini, memiliki pemahaman semacam ini. Masya Allah. Makanya kita bisa bayangkan kalau mengingkari takdir saja sudah kayak demikian beratnya, bagaimana ketika orang mengingkari adanya Tuhan. Allah tidak ada. Ya, Allah itu tidak ada. Kalau mengingkari takdir saja demikian, bagaimana mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Maka yang kedua yang diancam oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, wala mudminu khamrin, dan juga tidak masuk surga orang yang mencintai untuk minum khamr, pecandu khamr. Ya, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Masya Allah. Nah, kemudian dampak yang ketiga, akibat mengingkari takdir, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, ya. Cuma di sini dikatakan hadis ini terputus, ya. Hadis ini terputus. Saya bacakan sebagai ilmunya. Al-Qadariyah itu dikuatkan dengan hadis yang lain, soalnya dikuatkan oleh hadis yang lain. Al-Qadariyah majusun hadhil ummah. Ya, kelompok Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Ya Allah, jadi dihukumi majusi orang-orang Qadariyah itu. Ya. Jadi Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Fa in maridha, apabila mereka sakit, kata Nabi, fala ta'uduhum, jangan kamu menjenguknya. Saking ngerinya ancaman ini. Wa in matu, dan jika mereka mati, fala tashhaduhum, jangan kalian menghadiri pemakamannya. Cuma hadis ini dikatakan oleh para ulama, hadis ini mungqati. Ya, hadis ini mungqati. Tetapi dikuatkan oleh beberapa perawi-perawi yang lain di hadis-hadis yang lain. Ya. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan perkara tersebut, ya, yang menjelaskan perkara tersebut, yang menunjukkan tentang beratnya orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abu Mas'ud, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyatakan, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim al-mukadzibu bil qadar wal mudminu fil khamr wal mutabarri'u min waladihi. Ada 3 golongan manusia. Ya, ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah ajak bicara dengan pembicaraan yang penuh rahmat tentunya. Karena nanti setiap manusia itu langsung berhadapan dengan Allah dan Allah mengajak bicara langsung. Nah, kok ada sini dikatakan tidak diajak bicara? Yang dimaksud tidak diajak bicara dengan penuh rahmat. Allah mengajaknya berbicara dengan penuh kemurkaan dan kemarahan, karena itu merupakan siksaan tersendiri nantinya. Subhanallah. Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang rahmat, dan juga tidak dipandang dengan pandangan rahmat. Allah memandangnya dengan kebencian. Allah memandangnya dengan permusuhan dan kedurhakaan. Allah mendurhakai, Allah akan mengingkari mereka. Allah murka dengan mereka. Siapa 3 golongan manusia ini? Yang pertama, al-mukadzibu bil qadar, yaitu orang yang mendustakan takdir. Yang kedua, wal mudminu fil khamr, orang yang minum khamr. Dan yang ketiga adalah orang yang menelantarkan anak-anaknya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang berbahagia, mari kita perhatikan ya dari hadis-hadis yang mulia ini agar kita selamat dari pengaruh-pengaruh buruknya. Kemudian hadis berikutnya
di mana Nabi SAW mengatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sinfani min ummati laisa lahum fil Islam nasibun. Masya Allah. Ya, ada dua golongan dari umatku ini. Ada dua golongan dari umatku ini yang dia tidak mendapatkan sedikit pun bagian mereka dalam Islam. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari Islam ini. Masya Allah. Maksudnya apa? Ini sebagian para ulama menafsirkan bahwa mereka dikatakan keluar dari Islam. Mereka bukan dari golongan umat ini sudah. Tidak diakui tentang keislamannya ini. Batal keislamannya. Makanya disebutkan dua golongan tersebut. Siapa mereka? Disebutkan di sana yang pertama adalah Al-Qadariyah dan yang kedua adalah Al-Murji'ah. Ya, yang pertama adalah Al-Qadariyah dan yang kedua adalah Al-Murji'ah. Kan tetapi hadis ini dikatakan oleh para ulama perawinya adalah hadis yang dipermasalahkan. Jadi hadisnya lemah. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara dampak yang berat bagi para orang-orang yang mendustakan takdir, ya, apa? Bahwa perbuatan tersebut itu minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Ya, termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Ini dampak buruknya, akibat dari mendustakan takdir. Kemudian berikutnya, dampak buruk berikutnya bahwa orang-orang yang mendustakan takdir dikatakan menyelisihi jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyelisihi jalannya para nabi dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini merupakan perkara yang sangat berat. Menyelisihi manhajnya Nabi dan menyelisihi manhajnya para sahabat itu perkara yang paling berat. Ini bisa kita saksikan ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang semacam ini. Bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 115. Ya, ancaman yang diberikan oleh orang-orang oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang menyelisih dan menentang ketentuan dari Allah dan Nabi-Nya, berselisih dengan dalil, berselisih dengan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mari kita lihat dampaknya. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan barang siapa menentang Rasul, yakni menentang Nabi Muhammad SAW, setelah jelas kebenaran baginya, ya, setelah jelas kebenaran baginya. Artinya apa? Dalil sudah ditunjukkan, hujah sudah disampaikan, kok dia tetap menyelisih Rasul SAW, menentangnya. Lalu kemudian apa? Mereka mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Nah, di sini. Nah, yang dimaksud jalan yang beriman tidak lain adalah jalannya para sahabat. Jalan pemahaman, dimaksud jalan-jalan di situ pemahaman. Jadi di dalam memahami agama ini tidak mengikuti pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam urusan-urusan din.
Ya, dalam urusan-urusan agama. Tidak mengambil pemahaman para sahabat seperti menafsirkan Al-Quran. Makanya tadi sudah saya katakan, kalau orang di dalam menafsirkan Al-Quran tidak mengambil kaidah dalilnya para ulama dan tidak mengikuti cara menafsirkannya sebagaimana para sahabat, dijamin akan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya seperti tadi itu, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, mencintai sebagian, membenci sebagian. Ya, ini rusak jadinya. Oleh karena itu, ketika orang sudah jelas menentang Rasul setelah ilmu sampai kepadanya dan dia mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang beriman, bukan pemahamannya para sahabat, Allah sediakan di situ ancaman. Apa? Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Perhatikan kalimat ini. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka di dalam keberpalingannya itu. Mereka disesatkan oleh Allah di atas kesesatannya. Maksudnya apa di sini? Ini dijelaskan oleh sebagian ulama begini. Keyakinan khurafat itu kan keyakinan yang tidak memiliki dasar sama sekali. Keyakinan khurafat, keyakinan takhayul itu kan gak jelas. Ini ngambilnya pemahaman itu dari mana? Standar yang dijadikan keyakinan itu apa gak jelas. Pokoknya akidahnya itu begini, orang tua kita dulu begitu. Akhirnya kan banyak persoalan-persoalan seperti tatoyur, ramalan-ramalan burung, ya, atau perkara-perkara yang mengarah kepada kesyirikan itu terjadi karena pemahaman ini. Ini contoh. Ya, nanti kalau kita kembali ke kampung-kampung halaman kita, ke pelosok-pelosok itu masih banyak, ya, seperti adat istiadat. Orang kampung itu seperti orang bikin rumah gitu ya, tidak boleh bikin rumah itu dari depan pintunya itu lurus sampai dapur, tidak boleh. Itu diyakini nanti rezekinya hilang. Ya, ketika ada orang mengamalkan begitu, sudah diingatkan, lalu orang mengamalkan dan meyakini, kok terjadi? Nah, ternyata kok terjadi, benar terjadi, rezekinya habis terus, tidak pernah pegang duit, miskin terus. Ini yang dimaksud nuwallihi ma tawalla. Keyakinan itu keliru karena diyakini dibetulkan peristiwanya oleh Allah, dijadikan seperti yang mereka yakini itu. Akhirnya apa? Mereka tambah yakin. Nah kan bener kan? Ya, bukankah sudah diingatkan? Budal demikian. Nggak ada hubungannya dengan pintu-pintu rumah rezeki itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kemudian hitung-hitungan tanah hari kelahiran, ya, masya Allah, ramalan-ramalan pun, dan itu namanya takhayul dan khurafat. Ketika itu sudah dijelaskan bahwa ini nggak ada dasar dan tetap mereka yakini, maka Allah betulkan peristiwanya. Yang dimaksud Allah betulkan itu apa yang dikhawatirkan dijadikan oleh Allah betul-betul terjadi, sehingga mereka semakin meyakini apa yang mereka yakini itu benar. Ini yang dimaksud nuwallihi ma tawalla dalam surat An-Nisa ayat ini tadi. Ya, seperti orang hitung-hitungan. Nanti kalau orang menikah itu kan biasanya kalau orang Jawa, terutama orang Jawa pedalaman ya, itu pasti dihitung nanti kelahiran yang laki-laki itu berapa, hari apa. Lah hari itu nanti ada nomornya. Ya, kalau saya ingat saya itu kalau Minggu itu Ahad itu 5. Ya. Kalau Ahad itu 5, Senin itu 4. Ya, kalau nanti sudah ada pasarannya Legi, Pahing dan macam-macam, itu hitung-hitungan Jawa. Lah itu Pak, nanti digatokkan itu dijejer dari kelahiran laki-laki dan perempuan, digatokkan ada berapa nomornya di situ. Nah kalau ternyata 15 ketemu 15 berarti 30, dihitung nanti ada hitungannya di sana. Ya, ketika dihitung itu kok jatuhnya kepada hal yang mengerikan, seperti saya masih ingat hitung-hitungannya itu ya, ada sandang, pangan, gedong, loro, pati, itu orang Jawa itu. Ya, hitungan orang Jawa, sandang, pangan, gedong, loro, pati. Tibanya kok pati gitu kan? Tibanya kok mati.
Setelah menikah meninggal, ya. Allah wafatkan mereka. Ini yang dimaksud nuwalihi matawalla. Orang mengatakan, loh betul kan? Terjadi kan? Begitu. Karena sudah diingatkan dengan ayat. Sudah diperingatkan bahwa itu tidak ada, tapi tetap mereka yakini, maka Allah betulkan keyakinan itu. Artinya apa? Mereka tersesat di atas kesesatan, tidak bisa keluar dari kesesatan. Itu yang dimaksud nuwalihi matawalla. Nah, kalau udah demikian, apa cukup sampai di sini? Tidak. Ada Allah lanjutkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di sana itu apa? Wa nuslihi jahannam. Yang kedua Allah ancamkan, kami akan panggang mereka itu di atas jahannam. Kami panggang mereka itu di atas jahannam. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau dampak buruk daripada mengimani, hilangnya keimanan seorang kepada takdir, ini akan menyelisih jalan yang ditempuh oleh Nabi dan menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang terakhir, bahwa orang yang mengingkari takdir, ya, orang yang mengingkari takdir, dia akan tersiksa di dunia maupun di akhirat kelak. Dia akan tersiksa di dunia dan dia akan tersiksa di akhirat kelak. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dan ini pemahaman yang goncang, pemahaman yang menyimpang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perkara-perkara tersebut, dan kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua, menyelamatkan iman kita, menyelamatkan pemahaman kita, dan semoga Allah jadikan kita istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah yang sahih ini. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dimanapun berada, sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan dari materi yang sederhana ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.